Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan nikmat sehat dan nikmat waktu luangnya lah kita semua teman-teman bisa berkumpul, bisa bertemu di kesempatan di siang hari ini. Tak lupa sholawat dan salam kita lantunkan untuk Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Oke teman-teman, seperti biasa di siang hari ini saya pengen ngajak para seluruh saya, teman-teman saya, sobat-sobat saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abghada rajali ilallahi alatul khasim, yang artinya sebagai berikut. Inna abghada rajali, sungguhnya seorang yang kemudian dibenci ataupun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang lelaki yang suka berdebat, lagi debatnya keras, lagi sengit. Al-alatul khosim, itu lelaki yang kemudian dia suka berdebat, debatnya keras dan sengit. Keras itu artinya ya ngotot ya teman-teman, sengit itu artinya ya bersemangat untuk mengalahkan lawan bicaranya. Teman-teman, kenapa saya kemudian membicarakan hadis ini? Karena memang saat ini di eranya media sosial, kadang-kadang memang media sosial sudah merupakan salah satu kebutuhan kita sehari-hari ya. Nggak bisa terlepas dan merupakan bagian daripada kehidupan manusia saat ini. Dan mirisnya kadang-kadang di media sosial ini kita lihat orang-orang yang notabene kita anggap sebagai ulama, ahli agama gitu kan, seorang ustadz, saat ini banyak sekali yang kemudian mereka beradu argumen, berdebat gitu kan, berdebat yang sepertinya juga keras dan sangat sengit ya di media sosial. Belum lama ini juga kita lihat teman-teman, sekitar setahun yang silam ya, para ulama ada yang kemudian mengeklaim bahwasanya kelompok tertentu di dalam agama Islam yang ada di Indonesia ini yang mengklaim garis tertentu, mereka kemudian memiliki hubungan kekerabatan ataupun garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW gitu kan. Dikatakan oleh kelompok yang lainnya bahwasanya klaim tersebut tidak benar gitu kan, karena memang kemudian ada yang diragukan dan sampai kemudian ada permintaan untuk tes DNA segala macam gitu kan. Oke lah kalau itu kemudian untuk edukasi, karena mungkin ada juga oknum-oknum yang memanfaatkan ya nasab tersebut untuk kepentingan mereka pribadi gitu kan. Oke, kalau kemudian untuk edukasi ya diedukasi 1-2 kali berupa dakwah, ceramah ataupun kajian Islam. Tapi kalau kemudian untuk nyerang kelompok lain itu kan memang sebetulnya kemudian edukasinya nggak ketemu. Akhirnya ketemunya konflik ya teman-teman, yang notabene antar sesama muslim, antar sesama orang-orang yang seiman gitu kan. Ini sangat miris sekali ya teman-teman. Dan itu berlarut-larut ya, sudah kurang lebih sampai setahun, hingga saat ini masih berlarut-larut itu kan masalah tersebut yang kita nggak tahu urgensinya di mana gitu kan, kalau kemudian sampai berlarut-larut terus topik yang dibahas itu. Oke, itu untuk intermezzonya. Ada sebuah hadis lagi yang kemudian diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ma dhala qaumun ba'dal huda ila kanu alaihi. Ma dhalu qaumun ba'dal huda kanu alaihi ila utul jadal.
disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Maudhulla qaumun ba'dal huda." Jadi nggak akan tersesat suatu kaum setelah mendapatkan petunjuk itu kan, kanu alaihi, selama mereka di atas petunjuk tersebut itu kan. Artinya ini mengingatkan kita bahwasanya sebagai seorang muslim, insya Allah sebagai seorang yang beriman, referensi kita, literasi kita, kalau kemudian dalam kehidupan sehari-hari ya referensi kita adalah Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Artinya kalau kemudian kita masih tetap di atas jalur, kita tetap di atas Al-Quranul Karim kemudian Al-Hadis gitu kan, kita akan selamat gitu kan, nggak akan tersesat. Tetapi gitu kan, di sini ada ila utul jadab, tetapi kecuali untuk orang-orang yang hobinya ataupun sukanya berdebat. Nah, ini. Jadi teman-teman, bahkan berdebat ini ternyata ada efeknya ya, ada efek yang sangat memang berbahaya, bahkan untuk sabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan suatu kaum yang memang kemudian sudah mendapatkan petunjuk gitu kan, mereka akan tetap selamat selama kemudian tidak akan tersesat selama di atas petunjuk tersebut. Tetapi kalau kemudian kecuali untuk orang-orang yang suka berdebat gitu kan, untuk orang-orang yang kemudian alim ulama ataupun mungkin yang ilmunya sudah tinggi pun kalau suka berdebat, kalau kita lihat dari hadis ini ya ada kemungkinan mereka bisa terpleset dalam kesesatan. Nah, kalau kita lihat dari ini kan memang kita nggak tahu kalau justru sekarang ini kalau di media sosial perdebatan itu justru dari tokoh-tokoh agama gitu kan. Banyak sekali kan mana yang diberitakan ini bid'ah, itu bid'ah. Apalagi sekarang diperuncing oleh para konten kreator gitu kan, oleh para influencer gitu kan. Kita lihat belum lama gitu kan ada penolakan daripada pengajian ataupun ceramah dakwahnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah gitu kan. Saya seorang yang memang suka kalau lihat Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini, memang saya pikir memang salah satu ustadz yang memang kemudian memang dakwah keilmuannya berjalan lurus ya di dalam jalurnya ya. Itu bisa saya lihat karena memang semua ceramah dakwah kajian Islam dari beliau, dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini selalu berlandaskan dua kalimat penting ya, yaitu qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim atau kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu berlandaskan qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim sebagai berikut, atau kemudian bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Ini selalu, dan beliau selalu di atas dua hal tersebut dalam setiap dakwah, dalam setiap ceramahnya. Sehingga mungkin kadang-kadang kan memang ada kemudian di agama ini kan memang kemudian ada di keseharian kita itu ada yang putih, ada yang black, yang hitam udah jelas gitu kan, yang putih udah jelas. Nah, di antara kedua itu ada yang samar-samar ataupun abu-abu atau grey area gitu kan. Yang ini kadang-kadang para jamaahnya kemudian mempertanyakan ketika Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini berceramah, berdakwah ataupun kajian Islam. Ya otomatis dia mau nggak mau harus menjelaskannya sesuai dengan pengetahuan beliau, sesuai dengan yang beliau tahu, yang selalu dilandaskan kepada qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim atau kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kemudian terjadi benturan-benturan ya kemarin, walaupun kemudian beliau juga nggak pernah membalas benturannya seperti itu ya, nggak pernah, bahkan beliau juga terima gitu kan, beliau terima dan toh beliau juga diterima di tempat-tempat yang lain. Dan bahkan kemudian kalau yang tempat-tempat yang kemudian terjadi friksi seperti daerah Surabaya juga para jemaahnya pastinya bisa kemudian menonton ceramah ataupun dakwahnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah ya dari media sosial. Artinya itu clear gitu kan. Itulah sifat daripada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang Rahman. Di Al-Qur'anul Karim dijelaskan apabila kemudian mereka berjalan, berjumpa ataupun disapa dengan orang-orang yang jahil, mereka selalu menjawabnya dengan kalimat-kalimat yang penuh keselamatan. Artinya mereka tidak pernah membalas cercaan, hinaan ataupun serangan kepada mereka dengan hal-hal yang serupa. Kalau pastinya membalas yang serupa, apa bedanya mereka itu kan. Tapi yang repotnya saat ini kan kalau di media sosial kita bisa lihat yang paling gencar sepertinya ada orang-orang sepertinya membela ya, melindungi Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Seakan-akan saya dulu juga simpati kepada mereka ini kan. Salah satunya adalah Kang Heri Pras, dan juga ada itu kemarin yang salah satu YouTuber namanya
Maisa Al-Fatih gitu kan. Oke, kalau kemudian sekali dua kali kemudian membuat edukasi gitu kan, nggak masalah, tapi konten-kontennya ini berbaunya provokasi gitu teman-teman, dan produksi terus menerus gitu kan, ya sah-sah aja lah, mereka juga bebas melakukan itu. Tapi kemudian sepertinya kan memang oke lah mereka kemudian mau mengkritisi hal-hal tertentu gitu kan. Tapi kalau kemudian dengan kalimat-kalimat yang provokasi ini seakan-akan membenturkan ya, daripada para Ustadz Syafiq Riza Basalamah dan juga para jamaahnya dengan kelompok tertentu, dengan organisasi kemasyarakatan tertentu yang ada dalam masyarakat gitu kan, utamanya kemarin yang di daerah Surabaya ya teman-teman, yang mereka juga masanya juga banyak gitu kan. Nah sepertinya Kang Heri Pras ini kan memang berlebihan ini terus menerus, dan mereka kalimat-kalimatnya provokatif kalau menurut saya. Terlepas dari apa ide yang dianu dia, kita setuju juga, setuju nggak setuju gitu kan. Saya pikir langkah-langkahnya ini juga kita akan melakukan edukasi itu sebetulnya untuk menyadarkan gitu kan. Tapi kalau kemudian edukasi itu untuk semacam namimah, adu domba, provokasi, itu kesananya malah tambah buruk, memperburuk kondisi, bukan memperbaiki. Orangnya mungkin malah nggak akan menyadari, malah memusuhi. Bahkan kalau kita lihat di Al-Quranul Karim, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam beserta saudaranya Nabi Harun alaihissalam untuk bertemu dengan Firaun yang jelas-jelas gitu kan, orang di luar agama Islam itu kan, bukan seorang Islam ataupun Muslim. Semua nabi dari zaman Nabi Adam ya, catatannya mereka adalah Muslim ya, mereka ada Islam. Firaun ini bahkan mengaku sebagai Tuhan, yang dia keras, kejam, itu pun membangkang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau teman-teman lihat dinukilkan di Al-Quranul Karim, memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam untuk kemudian memperingkatkan Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut gitu kan. Artinya kalau dengan kekerasan, orang yang keras pun tentunya akan membalas ya, justru gak akan nurut ya, seperti itu gitu kan. Apalagi kemarin mereka adalah saudara-saudara kita seiman gitu kan, saudara-saudara kita yang masih memang satu agama gitu kan. Benar, saya udah sangat dukung Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang akan mendoakan mereka, semoga mereka sadar, semoga mereka mendapatkan hidayah. Tapi buntutnya kan seperti Kang Heri Pras ini terus menerus ya, berapa jam sekali dia produksi yang ini, yang kemudian sepertinya alasannya mereka klaimnya untuk dakwah, klaimnya untuk kemudian edukasi semacam apa yang kemudian menimbulkan hal yang pertikaian gitu kan, yang kemudian panas gitu kan, provokatif itu. Saya pikir ini, saya pesan khusus untuk Kang Heri Pras ya, saya pikir kalau mau dakwah, edukasi ya berupa dakwah, pengajian ataupun ceramah yang tentunya ini akan menyadarkan orang saudara-saudara kita yang seiman, bukan dengan cara kemudian hal-hal yang provokatif. Itu saran saya ya, tapi sah-sah saja, namanya di media sosial ya, urusan mereka masing-masing itu kan, selama memang masih kemudian diperbolehkan oleh yang punya rumah lah, pihak YouTube itu kan. Oke, terlepas dari itu teman-teman, kita ada satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minul abdul imana kulahu hatta yatrukal kaziba fi muzahati wa yatrukal mira'a wa in kana sodik, yang artinya sebagai berikut. La yu'minul abdu immana kullahu, enggak, sungguhnya seorang itu belum sepenuhnya beriman gitu kan. Immana kullahu hatta yatrukal kaziba fi muzahati, sampai kemudian mereka meninggalkan dusta, meninggalkan kalimat kebohongan dalam candaan mereka. Wa yatrukal miro'a wa in kana sotikan, kemudian mereka meninggalkan perdebatan sekalipun mereka di pihak yang benar. Nah ini teman-teman, lagi-lagi ya, seorang itu dikatakan nggak sepenuhnya beriman itu kan,
sampai mereka kemudian meninggalkan dusta. Jadi kita berdusta dalam candaan pun ternyata nggak boleh ya, gitu kan. Dan kemudian kita sampai kemudian orang tersebut meninggalkan debat ya, sekalipun mereka berada di pihak yang benar. Nah, ini lagi-lagi ya teman-teman, bahwasanya debat ini memang sangat betul-betul urgen kita untuk meninggalkannya, gitu kan, sekalipun kita di pihak yang benar. Ini kan memang literasi kita ya, literatur kita, gitu kan, referensi kita ini hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kemudian mau nggak tersesat ya, kita tetap berada di jalurnya adalah Al-Quranul Karim, dan kemudian berdiri di atas hadisnya Nabi Muhammad SAW. Yang memang salah satunya, sekalipun kita di pihak yang benar pun, kita memang dianjurkan untuk tidak berdebat. Nggak perlu kemudian kalau dari kasusnya kemarin kemudian untuk kemudian seperti Kang Heri Pras nyerang provokasi gitu kan, dakwah aja, ceramah aja, gitu kan. Kalau memang edukasi, kita nggak tahu intent apa niatan seseorang, gitu kan, karena memang seorang YouTuber, influencer, kalimat-kalimatnya memang kemudian untuk memancing orang. Ketika memang orang itu panas kan, memang kemudian akan berkumpul, berkomentar. Ketika berkomentar, algoritma, sekalipun komentarnya negatif, algoritma YouTube menganggapnya hal tersebut videonya kemudian menarik, dan itu akan menimbulkan kemudian rekomendasi pada algoritma YouTube. Rekomendasi artinya selalu mencarikan orang-orang lain untuk kemudian menonton video tersebut, gitu kan. Walaupun alasannya, saya tahu alasannya, gitu kan. Alasannya karena kalau bisa harus mengubah perilaku ya, dengan tangan, dengan lisan, dan kemudian kalau nggak bisa dengan hati, gitu kan. Jadi memang ada hadisnya yang bunyinya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Maro aminkum mungkaro fayukhayyar bilisan biyadihi wa ilam yastati fa bilisani wa ilam yastati fa biqalbi. Dan yang artinya sebagai berikut: barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, itu kan, maka ubahlah dengan power ataupun tangan kalian, fa biyadi. Fa ilam yastati fa bilisani, kalau nggak bisa cukup dengan lisan kalian. Wa ilam yastati fabi qalbi, kalau kemudian kalian juga nggak bisa, cukup dengan hati kalian. Dan dilanjutkan tadi situ, dan di belakang itu, gitu kan, di belakang hal yang seperti itu tidak ada lagi keimanan walaupun sebesar biji zarah. Artinya kalau kemudian kita lihat suatu kemungkaran, gitu kan, kita memang kemudian diperintahkan untuk mengubahnya dengan power ataupun tangan kita. Kalau kemudian kita nggak bisa, dengan lisan kita. Dan kemudian kalau kemudian masih nggak berani, gitu kan, cukup dengan hati kita mengingkari ya, kemungkaran tersebut, benci pada kemungkaran tersebut. Kalau ketiganya itu sampai memang kita nggak bisa semua lakukan, dikatakan di situ kita orang yang seperti itu bahkan udah nggak memiliki keimanan walaupun sebesar biji zarah. Oke, itulah landasannya Kang Heri Pras, tapi cukuplah dengan edukasi, karena memang ini kan memang kemudian bukan dengan tangan, mungkin dengan lisan, tapi lisannya provokatif, bahwa ini kelompoknya yang salafi seperti ini, masalah tempat seperti tahlilan lah apa, gitu kan, yang ini orang yang kelompok ini seperti ini kan seperti namimah ya, bahkan itu nanti dosa kayak dibenturkan. Kalau mau ceramah, dakwah aja, gitu kan. Kang Heri dakwah gitu, edukasi saya dukung, gitu kan. Saya juga senang gitu dengar-dengar, kayak dari dulu senang saya nonton dakwah ceramahnya Ustadz Khalid Riza Basalamah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Bukan masalah senang nggak senang, gitu kan, karena mereka selalu dakwah mereka dilandasi qala Allah Ta'ala fil Quranil Karim wa qala Rasulullah SAW, itu, gitu kan. Tapi kalau saya lihat nih orang ini kan kita nggak tahu kan, gitu kan. Ini selalu kayak Kang Mahesa Al-Fatih ataupun Kang Heri Pras ini selalu ini nih, gitu. Kalau tahlilan dari sini, ini sholat ini nih, orang salafi seperti ini, orang kemudian kelompok ini seperti ini. Itu saya pikir kurang elegan lah, gitu kan. Dibenturkan ini sepertinya, gitu kan. Ya ceramah aja, nggak perlu dengan keras-keras. Orang kalau dikerasin, orang tuh ngelawan malah, walaupun orang tuh lemah. Mungkin balikkanlah ke dirinya Kang Heri Pras sendiri. Cuman saat ini kita nggak tahu, kan. Innamal a'malu binniyat, kita nggak tahu seperti apa orang-orang yang dalam perilakunya seperti apa. Kita nggak tahu apa yang di dalam sanubarinya, gitu kan. Kita nggak tahu niatannya betul-betul kemudian untuk berjuang dalam syiar Islam ataukah untuk sesuatu hal yang lain, gitu kan. Dulu saya simpatik nih sama Kang Heri Pras, ada Mahesa Al-Fatih, tapi kesininya kalau saya lihat ini agak kemudian geser sedikit lah.
Yang sebetulnya bukan kemudian edukasi, bukan kemudian mendamaikan, justru sepertinya juga semakin meningkatkan tension gitu kan. Dan itu mungkin yang perlu kita cermati agar kita nggak terpengaruh, karena kalau kemudian kita ada friksi, ada benturan, apalagi kita berbenturan dengan yang notabene adalah sekeluarga kita, saudara seiman kita, sudah betul apa yang dilakukan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah, nggak pernah membalas cercaan, nggak pernah membalas makian ataupun hinaan pada beliau. Bahkan Ustadz Syafiq Riza Basalamah selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang adem, tentrem, dan damai gitu kan, dan kalimat-kalimat yang penuh keselamatan gitu kan. Beliau mendoakan orang-orang yang menolak beliau agar mendapatkan hidayah, kemudian mereka kemudian akan sadar. Kita nggak akan pernah tahu ya akhir seseorang. Innamal a'malu bil khawatim. Amal seseorang itu berdasarkan penutupnya nanti. Lihat dulu seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat membenci Islam dan Nabi Muhammad SAW, akhirnya dia menjadi seorang yang dekat, sahabat daripada Nabi Muhammad SAW yang memang kuat tauhidnya gitu kan. Kemudian kita lihat kemudian ada Wahzi bin Harb gitu kan, seorang yang dulu yang sangat ganas gitu kan. Kemudian beliau yang membunuh paman Nabi Muhammad SAW yaitu Abbas radhiyallahu anhu gitu kan, dengan tombaknya gitu kan. Pada akhir hayatnya, menjelang akhir hayatnya, Wahzi bin Harb ini kemudian masuk Islam dan beliau ikut perang ya ketika itu di zaman Musailimah bin Khandak yang mengaku sebagai nabi, dan yang membunuh Musailimah sendiri adalah Wahzi bin Harb dengan tombaknya gitu kan. Kemudian dia menjadi seorang yang taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau kemudian kita lihat ada Ikrimah bin Abu Jahal yang bapaknya sendiri memang kemudian di Al-Quranul Karim gitu kan, ada sampai kemudian namanya kan, yang diabadikan dalam sebuah surat kan, di surat Allah gitu kan, yang mana kemudian Ikrimah bin Abu Jahal ini di akhir penaklukan Mekah beliau kemudian masuk menjadi seorang muslim dan menjadi seorang sahabat ya daripada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi seorang yang hamba yang taat dan ikut kemudian berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala itu teman-teman. Jadi kita nggak bisa kemudian mengklaim meremehkan orang-orang tertentu. Yang kita mau itu adalah kemudian kita menyampaikan dengan penuh-penuh kata keselamatan, kedamaian gitu kan. Jangan kemudian memprovokasi ataupun menciptakan permusuhan di antara sesama muslim. Itu aja teman-teman, semoga dimengerti. Akhir kata, anzur mangkola wala tangzur limangkola. Jadi nggak perlu lihatlah apa yang disampaikan oleh seseorang pada kalian, tapi nggak perlu kemudian kalian lihat siapa yang menyampaikan. Akhir kata teman-teman, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.